Bacaan pertama Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15. Renungan Harian Katolik hari ini pembacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai ayat 22. Renungan harian Katolik, pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jangan kamu sekarang diselamatkan oleh kisahnya, yaitu baptis, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan Harian Katolik. Melalui bacaan pada Renungan Harian Katolik saat ini, kita diajak untuk menyadari betapa Tuhan sungguh mengasihi kita melalui kesempatan yang Ia berikan kepada kita, sekalipun kita sering berbuat dosa yang tidak mengenakan hati Yesus, namun Ia tetap mengasihi kita dengan ketulusan. Itulah kenapa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita agar menjadi lebih baik dan hidup dalam dekapan kasih-Nya dengan cara bertobat, membersihkan diri, senantiasa percaya kepada Tuhan. Dalam prosesnya tentu kita akan mengalami banyak godaan. Yang perlu kita pelajari dari Yesus adalah Ia mampu melawan godaan, dan Yesus mengundang kita untuk mengalami hal yang sama, dan Yesus dapat kita wujudkan dengan bertobat dan percaya pada Injil. Karena kita sudah memasuki masa prapaskah dan waktu yang pas juga bagi kita untuk membenahi diri dengan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki diri, maka sebaiknya kita juga memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita.